kembali belajar bersama Ibu Rosa. Kali ini kita masih di bab 2, harmoni dalam ekosistem di kelas 5. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Dan apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama. Pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu tingkatan trofik? Jadi, tingkatan trofik adalah pengelompokan organisme berdasarkan posisinya dalam rantai makanan. Nah, banyaknya jumlah trofik itu ditentukan oleh organisme yang berperan dalam rantai makanan. Contohnya, di sini trofik pertama adalah produsen, yaitu rumput. Kemudian trofik kedua yaitu konsumen primer, contohnya adalah belalang. Kemudian trofik ketiga adalah konsumen sekunder, contohnya adalah tupai. Kemudian trofik keempat adalah konsumen tersier, yaitu ular sanca. Sedangkan trofik kelima adalah konsumen akhir atau di sini contohnya adalah macan dahan. Nah, tentunya kalian sudah paham ya apa itu tingkatan trofik. Sebelumnya kalian juga telah belajar atau mempelajari apa itu rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah urutan proses di mana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Nah, contohnya di sini, rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular sanca, dan ular sanca dimakan oleh macan dahan. Nah, macan dahan mati akan diuraikan oleh dekomposer. Di sini contohnya adalah cacing. Apakah kalian sudah paham tentang rantai makanan? Sebelumnya kita juga telah mempelajari apa itu jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Bagaimana yaitu? Oke, mari kita pelajari. Baik, dari jaring-jaring makanan. Sebelumnya, itu kita mendapatkan satu rantai makanan atau rantai makanan ke-1, di mana rumput mendapatkan energi dari matahari. Kemudian rumput itu dimakan oleh orang hutan, kemudian orang hutan dimakan oleh macan dahan, dan macan dahan mati akan diuraikan oleh jamur. Selanjutnya rantai makanan kedua. Rumput mendapatkan energi dari matahari. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh tupai, tupai akan dimakan oleh macan dahan, kemudian macan dahan mati akan diuraikan oleh jamur. Selanjutnya, rantai makanan ketiga. Nah, di sini produsennya sedikit berbeda. Jika yang rantai makanan pertama dan kedua adalah rumput, produsen di sini adalah buah mata kucing, di mana buah mata kucing ini adalah makanan khas atau tumbuhan khas dari Kalimantan Tengah. Oke, jadi pohon mata kucing mendapatkan energi dari matahari, kemudian mereka akan melakukan proses fotosintesis. Nah, buah mata kucing ini akan dimakan oleh tupai, tupai akan dimakan oleh elang, dan elang akan dimakan oleh macan dahan. Nah, sama seperti sebelumnya, macan dahan mati dan akan diuraikan oleh jamur. Lanjut, di sini ada rantai makanan keempat. Buah mata kucing akan dimakan oleh tupai, tupai akan dimakan oleh ular sanca, dan ular sanca akan dimakan oleh macan dahan. Nah, macan dahan mati akan diuraikan oleh jamur. Rantai makanan kelima. Nah, di sini buah mata kucing akan dimakan oleh tupai, tupai akan dimakan oleh macan dahan, dan macan dahan mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, ada yang tahu macan dahan itu berasal dari mana?
Yap, betul sekali. Macan dahan berasal dari Pulau Kalimantan. Sudah paham mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai piramida makanan. Baiklah, piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun, pada piramida makanan, kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar di samping, di mana produsennya itu atau pada trofik pertama, ada padi, ada jagung, dan ada rumput. Kemudian di trofik kedua atau di konsumen tingkat 1, konsumen primer itu ada burung pipit, ada belalang, ada tikus sawah. Kemudian di trofik ketiga atau di konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder itu ada musang dan biawak. Apakah ada yang tahu biawak atau pernah melihat? Oke, hebat semua. Kemudian ada di trofik keempat, ada konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, ada ular sanca dan juga elang. Kemudian di trofik kelima ada macan dahan. Nah, macan dahan itu adalah konsumen tingkat 4 atau konsumen akhir. Sudah paham mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan? Untuk apa ya mereka itu ada? Ada yang tahu apa itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan. Kemudian, energi juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tetapi, energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Lalu, apa itu aliran energi? Jadi, aliran energi itu dapat terjadi melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Lalu, aliran energi itu adalah proses perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Nah, di trofik pertama itu adalah produsen, di mana produsen itu menghasilkan energi dengan melakukan fotosintesis. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 3 akan dimakan oleh konsumen tingkat 4. Dan yang terakhir, aliran energi ini menyebabkan perpindahan energi setiap trofik melalui tingkatan trofik tertentu. Jadi semakin tinggi tingkatan dalam piramida makanan, semakin sedikit energi yang diterima oleh organisme. Karena saat energi berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, sebagian besar energi hilang sebagai panas dan digunakan untuk proses metabolisme. Hanya sekitar 10% energi yang dipindahkan ke tingkatan trofik berikutnya. Demikian penjelasan dari Ibu. Thanks for watching.